Ini beneran mulai aja nih? Iya, harusnya udah mulai kan ya? Kok belum ada recordnya sih? Udah. Oke, udah mulai. Ya Allah, tunggu. Gak usah on cam. Udah dekat ya? Nggak apa-apa. Emang lu mau nanti muka lu dipajang di YouTube? Ya juga sih, yaudah bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua, selamat pagi juga, sore dimanapun kalian berada pokoknya. Jadi di sini gue mau ngejelasin mengenai pemicu 3 dari NSS, Neuroscience and Sensory System dan Special Sense. Langsung aja mulai. Nah ini pemicunya. Jadi kalau teman-teman lupa, gue bacain dulu ya. Jadi Miftah 12 tahun bersama ayahnya, 45 tahun dan kakeknya 65 tahun mengunjungi Festival Hari Kemerdekaan di kampung mereka. Di sana Miftah melihat beragam ornamen berwarna merah putih serta hiasan-hiasan lain yang berwarna-warni. Ia terpaku menyaksikan perlombaan panjat pinang, bola matanya bergerak mengikuti gerak peserta di tiang dari bawah ke atas. Akhirnya teringat masa lalu saat ia pernah menjuarai lomba serupa. Tak lama kemudian terdengar pengumuman dari pengeras suara mengenai pembagian hadiah door prize berdasarkan kupon undian yang sudah dibagikan sebelumnya. Kakek yang ingin melihat nomor kupon miliknya merasa kesulitan karena lupa membawa kacamata sehingga ia tidak bisa membaca angka di kertas tersebut dengan jelas. Setelah acara selesai, mereka mengunjungi bazar makanan. Miftah mencium aroma lezat dari berbagai hidangan. Miftah mencoba donat bertabur gula. Ayah membeli sate padang yang terasa gurih dan agak pedas, sedangkan kakek membeli martabak keju yang terasa gurih dan pedas. Dan manis. Untuk oleh-oleh, ayah membelikan rujak buah dan asinan Betawi gambaran ibu dan Anissa, kakak Miftah. Oke, lanjut. Dari pemicu yang udah gue bacain, sebenarnya pemicunya tuh pengen kita kayak ngomongin tentang special sense. Nah, special sense tuh ada apa aja yang kira-kira harus kita jelasin kalau misalnya Soka kita dapat pemicu ini. Yang pertama ada mekanisme untuk menghidu, mekanisme mendengar, yang ketiga mekanisme mengecap, dan mekanisme melihat. Nah, di sini gue sengaja lampirin apa aja yang harus kita diskusiin supaya kalian selama mungkin ngeliat video gue, kalian juga bisa belajar dulu nih tentang si keempat ini supaya lebih jelas lagi. Nah, ini dia udah gue masukin sumber-sumbernya. Ini mulai dari halaman sekian ya yang intinya ngomongin tentang special sense dari keempat buku yang juga jadiin sumber referensi pada malam hari ini. Oke, lanjut aja kita masuk ke ininya kali ya. Mana nih? Oke, masuk ke petconnya ya teman-teman. Petcon buatan Soka. Jadi, Festival Kemerdekaan dihadiri oleh Miftah, ayahnya. Miftah usianya 12 tahun, ayahnya 45 tahun, kemudian kakek usia 65 tahun. Di sini yang biru-biru ini yang penting-penting, yang mekanisme utamanya yang terjadi. Nah, kita mulai dari yang paling banyak, yaitu Miftah dulu kali ya. Nah, kita mulai dari Miftah. Miftah itu menghidu. Gue mulai dari menghidu aja ya. Jadi, Miftah itu menghidu aroma hidangan. Aroma hidangan yang merupakan zat odoran. Zat odoran tuh apa? Zat odoran tuh zat. Oh ya, sebelumnya ada apa ya? Special sense itu ada dua yang dia terstimulisasi oleh zat kimia, yaitu menghidu dan mengecap. Nah, menghidu ini zat kimianya yaitu ya disebutnya odoran. Odoran itu tipe zatnya ya yang kayak zat gas gitu. Nah, dia tuh memasuki nasal vestibul atau lubang hidung, kemudian nanti masuk ke rongga hidung atau kita sebut nasal kongka.
Nah, sel kongka yang bagian superior itu ada namanya epitel olfaktorius. Di epitel olfaktorius itu ada 3 sel. Yang pertama, sel reseptor olfaktorius tentunya. Kemudian ada sel basal dan juga salah satunya supporting cells. Sel supporting ya. Mau bentar. Nah, mungkin biar lebih jelasnya masuk lagi ke gambar aja kali ya. Nah, ini. Jadi tadi gue bilang di sini zat odoran nanti bakal berikatan dengan namanya olfactory receptor, so olfactory receptor. Nah, ini bagian dari olfactory epithelium. Ada supporting cell, dia biasanya ngeluarin mukus, terus ada basal cell, di mana nanti ada namanya stem cell di situ, yang gunanya buat pembentukan olfactory receptor. Nah, si olfactory receptor ini nanti kan berikatan sama si molekul odoran. Nah, habis itu bakal terjadi proses di sebelah sini. Nah, ketika udah binding atau berikatan sama reseptor odoran yang merupakan reseptor odoran protein, dia nanti si reseptor odoran yang berikatan dengan protein J ini bakal mengaktifkan protein J. Protein J ini terdiri dari 3 subunit. Ada subunit alfa, subunit beta, sama subunit gamma. Aktifnya protein J ini si subunit alfa nih pokoknya nanti bakal kayak keluar gitulah, si subunit alfanya ini bakal terpecah mengaktifkan adenylsikase yang nantinya si adenylsikase ini akan membantu merubah ATP menjadi CAMP. CAMP ini nanti bakal membuka kanal ion Na+. Kanal ion Na+, sehingga Na+-nya masukkan ke dalam dan terjadilah namanya depolarisasi. Nah, ini G protein subunit alfa melepas subunit alfa mengaktifkan enzim adenylsikase, dan si ATP ini nanti bakal ngebentuk CAMP yang mengaktifkan kanal Na+, sehingga terjadi depolarisasi, terbentuklah potensial aksi yang melewati akson sel reseptor. Akson sel reseptor ini bakal masuk ke daerah namanya bulbus olfactorius dan akan bersinaps di struktur yang namanya glomerulus olfactory dengan dendrit dari sel mitral. Ini dia. Ini di bagian ada glomerulusnya. Nah, ini dendrit dari sel mitral. Sel mitral itu apa? Sel mitral tuh sel penghubung olfactory tract, yang mana dia nantinya akan menghubungkan sinyal-sinyal aksi potensial tersebut ke antara limbic system maupun cerebral cortex. Nah, di sini nanti diperantari juga sama nervus olfactory, yaitu cranial nervus pertama. Bentar. Saya bakal bolak-balik banget nih. Nah, ini dia. Nah, disitu kan mengantarkan informasi aroma dari sel mitral tersebut melalui olfactory tract. Dia bakal antara ke korteks olfactorius sama sistem limbik kan. Nah, ini. Nah, di korteks olfactorius sendiri kebagi jadi 2. Ada olfactorius yang medial sama olfactorius lateral. Ini berdasarkan buku Guyton ya, guys. Jadi, sistem olfactorius medial itu lebih ke arah sistem olfactorius yang tua, yang dia tuh berfungsi sebagai untuk respon yang primitif. Jadi perilaku dasar manusia gitu loh, seperti kayak respon lapar, respon haus, makan, terus salivasi gitu. Kemudian untuk olfactorius lateral, dia tuh sistem olfactorius yang
lebih modern lah, yang kayak kurang tua, dan dia berikatan dengan sistem limbik yang menyebabkan seseorang tuh kayak suka atau nggak suka sih sama si sama si bau tersebut, dan memicu respon yang kayak muntah maupun mual. Kalau di petcon ini sistem limbik. Nah, sistem limbik dari korteks piriform dia bakal ke amigdala, kemudian ke talamus, lalu masuk ke korteks orbitofrontal, yang mana nanti bakal ngeproses emosi dan memori. Sedangkan buat di korteks olfaktorius yang tadi gue bilang, dia bakal ke antara ke medial olfactory area, dia akan menimbulkan rasa lapar, respon primitif berupa rasa lapar dan haus. Kemudian di olfactory area itu persepsi baunya gitu loh, dia suka sama bau tersebut atau nggak suka sama bau tersebut. Gitu. Semoga jelas ya buat yang menghidup. Kemudian ada lagi nggak ya? Waduh, langsung aja ke mendengar dulu kali ya. Kayak selanjutnya Miftah kan mendengar pengumuman kan dari pengeras suara. Nah, di saat dia mendengar suara tersebut, terjadi mekanisme yang mana ada gelombang bunyi, gelombang suara yang ditangkap oleh auricula atau apa sih namanya, ya bagian telinga bagian luar, ditangkap oleh lobul, kemudian masuk ke meatus acousticus externus, yang mana akan menggetarkan membran timpani. Membran timpani itu kayak itu eardrum itu apa? Kayak gendang telinga gitulah. Emang gendang telinga sih, maksudnya itu gendang telinga menggetarkan gendang telinga kita. Terus kan gendang telinga itu berhubungan sama tulang-tulang yang ada di telinga tengah kan, si malleus, incus, dan stapes itu. Nah, getarnya si membran timpani juga akan menggetarkan ketiga tulang tersebut sampai ke stapes. Dan stapes sendiri nempel setelah sama foramen oval, sehingga dia akan menggerakkan foramen oval atau oval window. Nah, nantinya si oval window ini bakal menggetarkan cairan perilim yang ada di skala vestibuli. Ini buat lebih jelasnya ada di gambar. Ini ya. Nah, ini kan tadi si membran timpani bergetar, terus si malleus incus dan stapes ikut bergetar kan. Nah, ini menggetarkan oval window. Kemudian si oval window menggetarkan cairan perilim yang ada di skala vestibuli dan skala timpani. Kalau teman-teman masih ingat di bagian histologi kan kayak ada 3 saluran gitu kan, yang skala vestibuli, skala timpani, sama yang di tengahnya skala media yang tempat di mana adanya organ korti. Nah, bergetarnya si perilim ini menggetarkan endolim yang ada di daerah skala media, tempat si organ korti itu berada. Nah, bergetarnya si endolim akan menggetarkan namanya membran basilaris dan membrannya tectoria, sehingga nanti ada namanya reseptor hair cell reseptor juga ikut bergetar, sehingga akan terjadi namanya kayak si hair cell-nya itu bakal kayak bending itu apa, kayak membelok gitu lah, belok ya, kayak bending tuh apa sih, kayak menekuk lah, tertekuk. Nah, gambarnya mana ya? Oh, ini skala vestibuli, skala media, yang ini tectorial membran, kalau kelihatan tectorial membran, terus di sini ada basilar membran, dan juga ada skala timpani. Nah, karena kan si perilim bergetar, endolim juga ikut bergetar kan. Nah, dia menggetarkan si membran basilaris dan juga tectorial membran, sehingga hair cells yang ada di sini juga ikut bergetar dan membengkok.
Nah, bengkoknya tuh ngikutin sterosilia, silia yang paling tinggi. Jadi ini jadi di hair cell itu ada namanya silia kan, kayak ujung-ujung rambut atasnya ini. Tapi dia bukan silia asli sih, tapi intinya dia kayak berbentuknya seperti silia dan kita sebutnya sterosilia. Si sterosilia ini ada yang paling tinggi. Nah, bendingnya itu bakal bengkokannya tuh bakal selalu ngikutin sterosilia yang paling tinggi. Jadi ketika sterosilianya terbuka, sterosilianya membungkuk kayak miring ke arah kanan, dia tuh kayak bakal membuka kanal-kanal yang ada di sini. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, ini mechanically gated cation channel tuh bakal kebuka ketika adanya pembengkokan serosilia. Nah, ketika si cation channelnya kebuka, maka ion-ion K+ bakal masuk kan. Ion-ion K+ bakal masuk sehingga akan membuat suasana di dalam si sel ini berubah jadi depolarisasi, berubah lebih jadi positif. Sehingga Ca2+ tuh masuk depolarisasi ngebuat voltage gated yang ada di sel ini terbuka sehingga Ca2+ masuk dan Ca2+ men-trigger eksositosis neurotransmitter glutamat. Nah, neurotransmitter inilah yang nantinya bakal membuat potensial aksi terhadap nervus cochlearis, nervus ke-8. Kalau misalnya udah nggak ada getaran, nanti dia bakal bending ke arah sebaliknya sehingga si channel kationnya bakal tertutup dan si selnya bakal kembali ke suasana hiperpolarisasi. Jadi udah nggak ada aksi potensial lagi yang men-trigger si eksositosis neurotransmitter buat keluar. Nih, jadi tadi kalau misalnya dari penjelasan gue kan udah nih cara perihelium pada skala vestibuli ikut bergerak kan. Nah, dia bakal diteruskan melalui membran Neisser hingga bergerak relatif antara membran basilaris dan tektoris, menyebabkan terjadinya defleksi. Defleksi itu ya tadi pembengkokan sterosilia rambut. Sterosilia, tadi kalian udah lihat lah ya yang kayak menonjol-menonjol itu, silia. Nah, dia biasanya ngikutin sterosilia yang paling tinggi. Sehingga kanal ionnya tuh bakal terbuka dan ionnya bakal masuk. Ion-ion K+ bakal masuk, membuat suasana semakin positif, terjadilah depolarisasi dan memicu ion-ion K+, ion Ca2+ masuk ke dalam dan terjadilah eksositosis, kemudian terjadilah potensial aksi. Potensial aksi, lalu si potensial aksi ini akan masuk ke nervus vestibulococlear. Tepatnya yang cabang koklearisnya yang buat pendengaran. Kemudian akan masuk ke nucleus auditorius. Sebenarnya setelah terjadi mekanisme ini, nanti kan bakal masuk ke jaras yang ini kan. Jadi sebenarnya ini satu seri rangkaian lah. Setelah terjadi potensial aksi, kemudian ke nervus koklearis, nantinya bakal masuk ke jaras. Jarasnya ada apa aja? Nanti masuk ke ganglion spiralis corti, kemudian ke nucleus cochlearis dorsalis dan ventralis, kemudian masuk ke nucleus olivarius superior, lemnis lateralis, colliculus inferior, kemudian nucleus geniculomedial, serta korteks, barulah masuk ke korteks auditorik pada gyrus superior lobus temporalis. Di sini gue pada gambarnya biar kalian lebih mudah memahami ya. Nah, ini. Nah, yang tadi gue bilang kan dia masuk ke nervus kan. Vestibulocochlear nerve, tepatnya yang cochlear branch. Kemudian bakal masuklah ke daerah medulla oblongata yaitu nucleus cochlearis. Yang mana di sinilah terjadi namanya crossover. Jadi kayak yang tadinya mungkin ini berada dalam dari telinga yang bagian mana nih kanan mungkin ya. Kanan dia crossover ke daerah
superior olivarian nucleus yang di sebelah kiri. Jadi ke arah sebelah kiri, jadi kayak berpindah gitu loh ke sebelah kiri. Jadi stimulus yang ada dari telinga kanan tetap masuk ke primary auditory area yang di sebelah kiri juga. Jadi itu kenapa kayak kalau misalnya kita nutup telinga kita tetap kayak ngerasa ada dua stimulus itu bakal tetap masuk ke kanan dan kiri dari primary auditory area kita gitu. Nah, setelah itu masukkan ke superior olivarian nucleus di pons, kemudian lateral lemniscus, lanjut lagi neuron order ke 1, 2, ketiga, ya, kedua, ketiga ke inferior colliculus di midbrain, kemudian masuklah ke thalamus dan dari thalamus di relay ke primary auditory area yang berada di temporal. Di bagian temporal cortex di bagian lobus temporal. Karena sorry interupsi, berarti ada 3 sinaps kan ya? Iya, berarti kan Oke. ini 1, 2, 3, 4 ya. Neuron ordo. Oke, makasih. Iya. Makasih Haidar interupsinya. Lanjut. Oke, nah. Setelah masuk ke korteks auditorik itu, berarti kan terjadi persepsi dengar lah ya. Nah, persepsi dengar ini diperantarai oleh organ telinga. Nah, dia punya embriologi. Ini embriologi telinga tengah ya. Itu ada kantong faring yang pertama dan kedua. Yang pertama dia akan membentuk kantong faring yang pertama dia akan membentuk incus dan malleus, sedangkan untuk kantong faring yang kedua akan membentuk tulang stapes. Setelah itu akan ada juga tulang rawan arcus faring. Dia akan meluas ke arah lateral dan menempel ke celah faring pertama, yang bagian distalnya disebut sebagai recessus tubotympanicus, yang akan mengalami pelebaran menjadi cavias tympani primitif, yang mana ini merupakan bakal jadi rongga telinga tengah dan juga akan mengalami penyempitan yang menjadi tuba eustachi. Tuba eustachi itu saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan faring. Nah, semoga sih udah clear ya buat mendengar. Jadi ini seharusnya, kalau mungkin gue bisa ngasih koreksi, ini seharusnya ada di satu seri yang sama, karena setelah dia akan depolarisasi dan potensial aksi, dia pada akhirnya akan masuk ke jaras juga gitu loh. Dan akhirnya akan berakhir di korteks auditorik untuk menjadi persepsi dengar. Nah, mungkin gue mau nice to know aja sih. Ini dia. Jadi gimana sih mekanisme telinga kita bisa ngebedain suara dengan frekuensi yang berbeda-beda dan suara yang keras ataupun rendahnya gitu. Jadi untuk ngebedain frekuensi itu itu terjadi karena membran basilaris kita. Jadi ada bagian atau area-area tertentu dari membran basilaris kita yang bisa bisa bergetar hanya dengan frekuensi tertentu doang. Jadi kayak dia bergetar karena frekuensi tertentu doang. Kayak misal nih, frekuensi tinggi tuh biasanya ada di bagian basis. Kemudian untuk frekuensi yang rendah kayak 20, 200, 400 sekian itu ada di daerah apex. Ini membran basilaris ya guys. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di bagian yang dekat oval window, yang buat frekuensi lebih tinggi ini, dia itu bentuknya kayak narrow, sempit, dan juga lebih kaku. Sedangkan kalau yang di bagian basis, dia tuh lebih lebar dan lebih fleksibel. Sehingga kalau frekuensi rendah, getaran yang dengan frekuensi rendah tuh udah bisa menggetarkan bagian di yang lebar dan fleksibel ini. Sedangkan untuk bagian yang kaku ini digetarkan oleh frekuensi yang lebih tinggi. Jadi getarannya harus frekuensinya jauh lebih tinggi kan untuk menggetarkan si bagian yang lebih kaku ini dan lebih sempit. Kemudian kalau untuk kerasnya atau enggak itu lebih ke arah energi dari si getarannya gitu sih. Semakin besar getarannya maka
semakin besar suara yang datang, berarti kan getarannya juga semakin besar kan, sehingga membran basilarisnya bergetar semakin besar juga. Nah, itu yang jadi stimulus otak kita tuh bisa mengetahui ini tuh frekuensinya semana dan besar suaranya semana gitu. Nah, ini nice to know aja. Terus, nah kita masuk ke mata kali ya. Nah, si Miftah ini di Festival Kemerdekaan juga melihat ornamen warna-warni dan hiasan kan. Nah, sebenarnya apa sih stimulus yang datang gitu, stimulus yang masuk, yang dirasakan gitu oleh mata kita, sehingga bisa menjadi persepsi visual. Itu adalah cahaya. Cahaya itu nanti masuk melalui kornea, kemudian menembus pupil, yang mana pupil ini lebar atau kayak kecilnya itu tergantung oleh iris yang mengaturnya, serta otot-otot sphincter dan juga dilatator. Kemudian setelah itu barulah masuk ke lensa. Lensa ini ada daya akomodasi yang mana dia tuh mekanisme yang untuk melebarkan maupun menebalkan maupun menipiskan lensa kita, sehingga si cahayanya itu bakal tepat jatuh di retina kita kan. Tapi sebelum ke retina, dia bakal cahaya itu bakal masuk ke vitreous tumor, dan barulah di retina tersebut ada namanya fotoreseptor. Fotoreseptor di retina itu ada 2. Ada kerucut, kon, dan ada rods atau batang. Fotoreseptor kon sendiri terdiri dari 3 fotopigmen, yaitu fotopigmen merah, hijau, dan juga biru. Fotopigmen, kita lihat anatominya dulu kali ya. Nah, nih, jadi arah cahaya itu kan masuk dari arah kornea, pupil, lensa, kemudian masuk ke arah retina. Nah, cahaya tuh masuk dari arah bawah sini ke atas, di mana ada 10 lapisan kan di retina, yaitu ini lapisannya dari luar ke dalam ya. Yang pertama ada lapisan berpigmen, kemudian lapisan sel batang dan sel kerucut, yang mana dia cuma segmen bagian luarnya aja dalam si sel batang kerucut. Jadi segmen batang dan sel kerucut yang emang ada bentuknya itu ya cuma bentuk yang ngebedain lah, intinya ada bentuk kon dan rods-nya itu di bagian luarnya aja. Sedangkan di bagian dalamnya itu akan ada nukleus lah. Nah, ini kan masuk ke lapisan sel batang dan sel kerucut, kemudian ada membrana limitan eksterna, lapisan inti luar, yang mana ini isinya yang tadi gue bilang, dia nukleus dari sel batang dan sel kerucut. Kemudian ada lapisan plexiform luar, yang mana ini merupakan persinapan antara sel-sel batang dan kerucut dengan sel horizontal dan juga sel bipolar. Kemudian akan ada namanya lapisan inti dalam. Ini merupakan kumpulan nukleus dari sel bipolar dan juga sel horizontal serta sel amakrin. Lanjut, ada lapisan plexiform dalam. Ini merupakan area persinapsan antara sel amakrin dan sel bipolar dengan sel ganglion. Kemudian masuklah ke lapisan sel ganglion, dan lalu ada lapisan nervus opticus, serta yang terakhir ada membrana limitan interna. Jadi arah cahaya masuk dari arah sini, dari arah membrana limitan interna ke dalam, terus si cahaya itu nanti bakal
bereaksi atau ya ditangkaplah sama si reseptor fotoreseptor ini, si fotoreseptor kerucut dan batang. Nah, si fotopigmen, kerucut dan batang itu terdiri atas dua bagian, yaitu opsin sama retinal. Retinal itu apa? Retinal itu adalah derivat vitamin A. Nah, di sini ada opsin sama ada retinal. Nah, opsin sendiri ada 4 tipe. 3 tipe yang dari dikon, di sel kerucut, yaitu yang tadi yang merah, biru, dan hijau. Kemudian ada 1 di rod, yaitu rodopsin. Di sel kerucut, yaitu rodopsin. Nah, siklus prosesnya tuh kayak gini. Jadi, karena kita ngomongin yang ketika ada cahaya, jadi kita mulai dari yang ada cahaya dulu ya. Yang kita jelasin yang ada cahayanya dulu. Ketika ada suatu stimulus berupa cahaya yang datang, yang awalnya cis retinal ini, 11 cis retinal, dia bakal berubah bentuk jadi all trans retinal. Terjadilah namanya isomerisasi. Isomerisasi ini ngebuat perubahan bentuk retinal yang tadinya awalnya bengkok kayak gini, jadi lurus gini kan. Jadi all trans retinal. Terus nantinya perubahan si retinal ini ngebuat perubahan si opsinnya. Ngebuat perubahan terhadap opsinnya juga. Jadi opsinnya juga jadi ikut berubah. Yang mana ini kayak menjadi suatu sinyal gitu loh terhadap sinyal kalau misalnya ada cahaya gitu. Dan mulailah proses transduksi sinyal. Ini dia. Nih, jadi ada cahaya, kemudian nanti kan ada all trans berubah. Si retinal bakal berubah jadi all trans kan. Nah, nantinya itu bakal mengaktifkan namanya protein yang mana transdusin. Ketika transdusin aktif, terjadilah aktivasi dari enzim fosfodiesterase. Yang mana si fosfodiesterase ini bakal ngebuat siklik GMP ini bakal menurun konsentrasinya. Jadi dia tuh bakal hidrolisis siklik GMP ini. Yang mana siklik GMP ini berhubungan erat gitu loh untuk membuka channel Na+. Jadi ketika si cGMP-nya turun, maka channel Na+ itu bakal tertutup kan, dia nggak terbuka, sehingga Na+-nya nggak bisa masuk. Nah, uniknya dari fotoreseptor yang ada di kerucut maupun rods, itu dia kayak dia justru malah memberikan aksi potensial ketika hiperpolarisasi. Tadi kan Na+-nya nggak masuk kan, berarti kan si selnya itu jadi lebih negatif lagi kan, kayak jadi nggak positif, jadi dia terjadi namanya hiperpolarisasi. Ketika terjadi hiperpolarisasi, maka channel-channel Ca2+ yang voltage gated Ca2+ itu tertutup juga, sehingga nggak ada Ca2+ yang masuk, yang membuat pelepasan neurotransmitter jadi menurun. Ini sebenarnya ini semoga bisa dipahami ya. Pokoknya kalau misalnya kalian jadi pada intinya tuh setiap proses reseptor itu biasanya bakal selalu berkaitan sama kanal ion Na+ sama Ca2+. Jadi kayak Ca2+ nih bakal selalu men-trigger eksositosis dari neurotransmitter. Jadi pengeluaran neurotransmitter. Nah, hal ini nggak terjadi di reseptor fotoreseptor ini. Karena tadi kan dia keadaannya hiperpolarisasi, dia nggak mengeluarkan Ca2+. Dia tidak mengeluarkan neurotransmitter yang mana merupakan glutamat. Jadi glutamatnya turun tuh. Sehingga
glutamatnya turun. Nah, nantinya kan dia bakal bersinaps kan sama namanya sel bipolar. Di sel bipolar ini ada dua site, apa ya, dua kayak dua tipe lah. Ada yang on center, ada yang off center. Yang on center ini justru bakal terdepolarisasi karena dia tuh ada namanya kalau yang gue baca dia tuh kayak punya reseptor sendiri buat si glutamat itu. Jadi kalau misalnya glutamat itu ada, glutamat tuh ada dan dia binding sama reseptor yang ada di situ, dia berikatan, bentar, dia berikatan sama reseptor yang ada di on center, dia bakal justru malah terhiperpolarisasi gitu loh. Jadi malah gak aktif si on centernya ini karena ada si reseptor glutamat itu. Sebaliknya, karena kita keadaannya lagi ada cahaya, maka nggak ada glutamat yang masuk sehingga si on centernya ini bisa terdepolarisasi. Nah, depolarisasinya ini mengakibatkan potensial aksi lah di ganglion cells-nya. Sehingga ganglion cells-nya juga ada yang sel ganglion juga ada yang on center. Jadi aksi potensial itu tercetuslah aksi potensial di on center ganglion cells. Di sel-sel ganglion yang on center sehingga nantinya bakal ke nervus opticus lah ya. Nanti masuk ke jaras. Nah, selain on center juga ada off center kan di bipolar, di sel bipolar. Kebalikannya tuh, uh, kalau misalnya nggak ada glutamat, justru terjadi hiperpolarisasi di off center, yang mana jadi dia nggak mencetuskan aksi potensial kan, potensial aksi, sehingga nggak ada aksi potensial yang masuk ke sel ganglion off center. Nah, ini tuh kayak terbalik gitu loh. Kalau misalnya dalam keadaan gelap. Jadi kalau dalam keadaan gelap, kalau kita ngomongin pas keadaan gelap, dia tuh malah si retinal ini tetap di posisi 11 cis-nya kan. 11 cis retinal, yang mana CGMP-nya itu nggak terdegradasi, nggak berkurang. Sehingga kanal Na plus-nya tuh bakal terbuka dan Na plus-nya bakal masuk mengakibatkan suasana di dalam selnya itu semakin positif. Jadi terjadilah depolarisasi di fotoreseptor tersebut sehingga CA2 plus-nya channel CA2 plus terbuka, CA2 plus-nya masuk dan mengakibatkan adanya eksositosis atau pengeluaran dari neurotransmitter glutamat. Neurotransmitter glutamat yang berikatan dengan on center dia bakal mengakibatkan si on center bipolarnya malah terhiperpolarisasi, yang malah dia nggak ada aksi potensial yang masuk, nggak ada potensial aksi yang masuk ke on center ganglion cells, ke sel ganglion on center. Nah, adanya glutamat malah membuat depolarisasi di bagian off centernya bipolar dan malah membuat potensial aksi di off center ganglion cell sehingga sinyal yang diterima oleh otak adalah gelap gitu loh. Semoga bisa dibedain sih, intinya kalau misalnya ada cahaya, dia malah si fotoreseptor ini bakal terjadi hiperpolarisasi, yang mana ngebuat depolarisasi di bagian on center bipolar maupun on center di sel ganglion. Sehingga nanti persepsi yang masuk ke otak itu terang, cahaya gitu. Ini apa? Haidar, kenapa Haidar? Karena sebenarnya ini kayak dari bagian Soka udah paham. Cuma yang pas bagian depolarisasi on center sama hiperpolarisasi off center dan sebaliknya itu tuh masih kayak ngawang gitu loh. Hmm, Kayak lu punya peribaratan yang membuat kita tuh
eh, langsung paham gitu nggak? Nih kalau dari pemahaman gue ya, jadi eh baik bipolar maupun sel ganglion kan punya tipe, dua tipe lah ya, ada yang on, ada yang off. Kalau off itu, secara gampangnya, off itu bakal terdepolarisasi kalau misalnya apa ya, ada off center tuh aktif kalau misalnya nggak ada cahaya, kalau misalnya kayak gelap gitu loh. Jadi kayak off center off berarti mati gitu kan. Dalam keadaan mati dia bakal, dalam keadaan nggak ada cahaya gitu, misalnya lampu mati, dia justru bakal terdepolarisasi sehingga persepsinya jadi oh ruangan gelap, atau kayak oh uh, jadinya gelap nih gitu. Gimana ya? Gue juga bingung. Tunggu. Oh, mungkin Jadi eh, kayak kenapa? kayaknya kita better difokusin ke satu aja deh. Kayak misal kita mau ngebahas yang off atau kita mau ngebahas yang on. Nah, nanti penjelasannya tuh tinggal dibalik aja. Kalau misal on Hmm, ini berarti kalau off tuh sebaliknya gitu aja. oke. Sebenarnya kalau yang dari pemicu, karena kita ngomongin yang con doang, apalagi di petcon juga lebih bahas ke yang kerucut doang. Jadi kayaknya kita fokus di on center dulu aja kali ya. Nah, Boleh. kayak jadi gue ulang ya. Jadi ketika neurotransmitternya itu kan kalau misalnya di ada cahaya, coba kita clear dulu ya. Kalau misalnya ada cahaya, fotoreseptor tuh bakal terhiperpolarisasi. Terhiperpolarisasi mengakibatkan nggak ada neurotransmitter yang keluar dari si sel tersebut. Nah, nggak ada sel yang keluar ini bakal ngebuat on center di bipolar itu kayak teraktivasi lah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di on center ini ada namanya reseptor, yang mana dia tuh nggak reseptor dari glutamat. Glutamat ini nggak, reseptor dari neurotransmitter. Ketika neurotransmitternya nggak ada, berarti kan nggak ada neurotransmitter yang berikatan sama reseptor tersebut kan. Jadi nggak ada yang mengganggu, istilahnya mengganggu si on center tersebut untuk berdepolarisasi. Jadi dia tuh justru kayak malah jadi bebas karena nggak ada yang kayak nggak ada neurotransmitter yang menghampiri dia gitu. Ketika terjadi depolarisasi justru malah dia malah uh, bisa mencetuskan potensial aksi di ganglion cells. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dalam keadaan gelap, si on center ini bakal berikatan sama neurotransmitter yang ada. Karena neurotransmitternya keluar kan dari uh, oke, sekarang kita ke keadaan gelap ya. Jadi tadi udah clear lah di keadaan terang, sekarang ke keadaan gelap yang mana neurotransmitter itu diproduksi keluar karena selnya ini positif. Selnya positif, jadi selnya mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter yang keluar binding lah sama si on center, yang malah ngebuat on center dari bipolar tidak bekerja karena terjadi hiperpolarisasi di situ. Nah, jadinya uh, pada akhirnya nggak ada potensial aksi yang terjadi. Karena memang on center itu fungsinya berfungsi kalau misalnya ada cahaya aja. Sebaliknya, kalau misalnya gelap, terjadilah depolarisasi di off center yang menyebabkan adanya potensial aksi. Aduh, gimana ya? Udah oke kok, udah oke. Udah oke. Okay. Ah, Ya intinya secara prinsipnya pokoknya kalau terang hiperpolarisasi di fotoreseptor, tapi depolarisasi di bagian on center bipolar. Yang kerja tuh on center bipolarnya sama on center di ganglion cells-nya. Kalau gelap yang kerja itu off center bipolarnya dan off center ganglion cells-nya. Gitu. Agak rumit sih kalau mata memang. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung bisa dibaca-baca lagi aja mungkin ya.
Nah, dari sini nanti, oke, udah clear belum? Apa boleh gue lanjut gak? Udah, boleh lanjut kok. Oke. Nah, dari sini, habis dari ganglion cells itu, aksi potensial bakal masuk ke nervus opticus kan. Bah, mana ya? Di petcon aja deh. Nah, ini kan kanal CA2+-nya di ujung sana depolarisasi di bipolar uncenter mengakibatkan potensi aksi di sel ganglion. Nah, ini secara sederhananya kayak gini sih sebenarnya teman-teman. Udah dapat dipahami kok dari petconnya Soka. Kemudian si potensial aksi dari sel ganglion akan diteruskan menuju nervus opticus. Dari nervus opticus akan masuk ke chiasma opticus, optic chiasm yang di sini aku nggak, sayang banget nih aku nggak lupa download. Tapi pokoknya itu yang ada persilangan gitulah. Kemudian masuk ke lateral geniculate body, masuk ke optic tract dan tractus opticus, dan nantinya bakal masuk ke dalam visual cortex yang berada di lobus occipital. Disinilah terjadi persepsi warna, persepsi visual yang kita lihat. Nah, ini diperantarai oleh organ mata dengan embriologinya itu pada janin hari ke-22 akan terbentuk namanya optic growth yang akan membesar hingga mencapai permukaan ectoderm. Nantinya di hari ke-28 dia akan membentuk vesicle opticus. Nah, di hari ke-22 juga akan terbentuk permukaan ectoderm yang nantinya akan menebal dan membentuk namanya placoda lensa. Di placoda lensa sendiri akan berdiferensiasi jadi bakal lensa, dan minggu ke-7 akan serat pada dinding posterior akan tumbuh sampai dinding anterior terisi serat dan akan terbentuk lensa. Dan di minggu ke-15 akan ada substansia gelatinosa yang menyusup ke dalam jaringan-jaringan interstisial sehingga terbentuklah badan vitreous. Jadi badan vitreous itu emang bukan kayak cairan gitu ya, dia tuh gelatin. Kemudian di minggu ke-15 akan terbentuk mata yang terbungkus dalam mesenkim sehingga dan berdiferensiasi menjadi konjungtival sac dan kornea di bagian anteriornya dan sklera di bagian posterior. Dan di hari ke-28 tadi kan terbentuk vesicula optica. Dan di minggu ke-6 akan membentuk optic cup yang di bagian dalamnya itu akan ada namanya neural layer atau retina yang tadi juga kita udah bahas. Kemudian ada outer layer yang mana terbentuk daerah-daerah berpigmen, pigmen layer dari retina. Di tengahnya si optic cup ini ada namanya visura koroid. Ujungnya itu bakal sedikit terbuka dan terbentuk namanya bakal pupil yang memiliki hyaluroid arteri untuk mensuplai darah. Nah, ini sekelas terkait embriologi dari organ mata ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal masuk ke mengecap. Di sini ada masing-masing ayah, Miftah, dan kakek mengecap makanan. Nah, tapi makanan yang dirasain, yang dimakan itu berbeda-beda. Kalau Miftah ini, dia mengecap donat gula. Si donat gula ini mengandung glukosa. Glukosa di sini kita sebut sebagai tastan. Jadi tastan tuh stimulator lah untuk si reseptor taste buds-nya.
Nah, reseptor taste bud untuk glukosa ini termasuk reseptor G protein, yaitu T1R2 dan T1R3. Nantinya si reseptor ini bakal teraktivasi dan mengaktifkan namanya G protein yang namanya gusdusin. Gusdusin sendiri bakal mengaktifkan, tunggu, sepertinya gue ada, ini dia. Ya, kita ngomong rasa manis ya teman-teman. Jadi, si gusdusin ini bakal mengaktifkan berbagai transduksi sinyal lah. Transduksi sinyalnya ini mengaktifkan, bukan mengaktifkan, jadi dia tuh bakal men-trigger pengeluaran CA2+ dari storage internalnya si sel tersebut. Sehingga CA2+-nya keluar, CA2+-nya ini bakal men-trigger pengeluaran ATP dari si sel reseptornya. Pengeluaran ATP inilah yang nantinya bakal bertindak untuk men-trigger potensial aksi di nervus. Ada nervus ketujuh, yaitu facialis, chorda tympani, kemudian ada nervus glosopharyngeal dan nervus vagus. Ketiga ini punya fungsi yang sama ya di reseptor, di taste bud, di apa ya, di mengecap. Tapi lokasi-lokasi dari nervus tersebut beda-beda. Kalau nervus vagus dia tuh ada di faring, yang mana di faring itu selain di faring juga ada di epiglotis. Terus kalau untuk nervus glosopharyngeal itu ada di sepertiga posterior lidah, yang sepertiga posterior lidah, sepertiga belakang lidah, kemudian nervus facialis ada di 2/3 anterior lidah. Nah, ini bakal terhubung sama si papila-papila ini. Si reseptor taste bud kan berada di papila fungiform dan papila circumvallata. Nah, si papila-papila ini nantinya bakal terhubung sama nervus-nervus ini. Setelah tadi terjadi potensial aksi yang ada dari reseptor taste bud, kemudian masuk ke, kemudian menjalar gitu ke nervus-nervus ini. Nantinya tiap nervus ini bakal masuk ke traktus si gustatorinya, yaitu kalau nervus vagus dia bakal melewati ganglion nodose, kemudian glossopharyngeal akan melewati ganglion petrosal, kemudian untuk nervus facialis akan melewati ganglion geniculate yang pada akhirnya bermuara di nucleus tractus solitarius di medulla oblongata. Di medulla oblongata ini juga termasuk pusat utama integrasi awal dari sinyal rasa. Nantinya akan bersinaps dan lanjut ke talamus, tepatnya di bagian ventral posterior medial nucleus, dan barulah ke daerah korteks gustatory untuk dilakukan persepsi rasa. Korteks gustatory sendiri ada di bagian insula pada otak. Nah, persepsi rasa yang ada ini glukosa, rasa manis. Ini harusnya rasa manis. Kemudian mekanisme yang sama juga akan terjadi di ayah maupun kakek. Namun dengan catatan tiap tastan itu akan tergantung dari chemical zat kimia yang ada di makanannya, yang bakal berikatan dengan reseptor-reseptor tertentu lah, reseptor taste bud tertentu. Kalau tadi kan donat gula, berarti ada mengandung glukosa kan. Nah, sekarang kita beranjak ke ayah nih, yang mengecap sate padang, yang mau makan sate padang. Sate padang sendiri mengandung cabai dan yang ada capsaicinnya. Kemudian di satu sisi dia juga mengandung L-glutamat. Yang mana L-glutamat ini akan mengaktifkan reseptor taste buds, yaitu reseptor metabotropik
yang kita sebut mGlu R4. Jadi sebenarnya kalau aku baca di Guyton, selain mGlu R4, dia juga mengaktifkan reseptor namanya T1R1 dan T1R3. Jadi setelah mengaktifkan ini bakal terjadi mekanisme kayak si yang manis tadi. Akan ada gusdusin, aktivasi dari gusdusin, kemudian CA2+ keluar, CA2+ keluar dari internal storage dan juga masuk dari eksternal lewat voltage gated-nya. Kemudian nantinya dengan adanya CA2+ ini bakal mempengaruhi eksositosis atau pengeluaran dari ATP. Sehingga terjadilah potensial aksi, dan dari sini nanti bakal masuk lagi ke mekanisme traktus dari N vagus, N glossopharyngeus, N facialis hingga ke cortex gustatory. Dan terbentuklah persepsi rasa umami dari sate padang yang dirasa ayah, dan di satu sisi dia juga mengandung cabai yang mana ada capsaicin-nya. Capsaicin sendiri bakal berikatan dan mengaktifkan reseptor transien RPV1 yang merupakan reseptor untuk suhu kan, termoreseptor. Sehingga aktivasi dari TRPV1 akan membuat lidah itu terasa panas, dan itu ditranslate oleh otak kita sebagai rasa pedas. Nah, selanjutnya kita habisin di ayah dulu ya. Ayah juga teringat kan, pernah tapi stimulusnya pasti dia melihat dulu kan, dia di pemicu itu dia melihat adanya orang yang lagi lomba, sehingga dia teringat dia pernah menjuarai lomba panjat pinang. Nah, memori ayah yang pernah menjuarai lomba panjat pinang itu termasuk jenis memori deklaratif episodik. Apa sih maksudnya memori deklaratif episodik itu? Jadi memori deklaratif episodik itu merupakan memori yang eksplisit, yang bisa kita verbalisasi, yang bisa kita sampaikan secara verbal. Nah, yang bisa kita sampaikan secara verbal dan bersifat episodik. Bersifatnya itu maksudnya dia kayak suatu kejadian gitu. Sedangkan kalau ada satu lagi jenisnya itu semantik. Kalau semantik itu biasanya kayak fakta-fakta gitu. Kayak suatu hal kayak bahasa ataupun kayak matematika gitu lah, kayak angka-angka. Nah, kalau deklaratif episodik lebih ke arah kejadian ataupun kayak fenomena. Nah, ini kan kejadian kan, si ayah pernah menjuarai lomba panjat pinang. Memori deklaratif episodik sendiri itu disimpan di otak, letaknya itu di daerah hipokampus ataupun medial lobus temporal. Jadi si ayah itu mengalami namanya mekanisme retrieval memory, atau dia kayak teringat sama memori tertentu karena adanya hal-hal yang trigger dari visual dia kan, berarti karena dia melihat. Kemudian ayah juga teringat asinan kesukaan ibu. Asinan kesukaan ibu itu termasuk dari preferensi makanan kesukaan. Kayak kenapa sih maksudnya si ibu tuh harus suka asinan gitu kan. Nah, itu kan termasuk preferensi makanan kesukaan. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama dari memori, emosi, dan juga genetik. Dari memori maksudnya itu apa? Jadi kayak lebih ke arah memori tuh mempengaruhi apa yang kita suka juga gitu. Ada namanya recognition. Recognition tuh lebih ke arah faktor-faktor eksternal kayak suatu hal yang men-trigger dari luar gitu. Kalau recognition, kalau recalling emang benar-benar si proses memorinya itu proses dari diri kita gitu yang mengingat.
Ini mempengaruhi apa yang kita suka, apa yang kita makan juga kan kadang memori itu. Kemudian ada emosi. Emosi ini berkaitan erat sama namanya sistem limbik kan. Nah, sistem limbik yang mana uh, salah satu organ yang berperan penting adalah amigdala. Kemudian preferensi makanan kesukaan ternyata juga dipengaruhi oleh genetik, yaitu gen TS2R38 yang salah duanya itu adalah AVI1, AVI, dan juga PFI. Kalau AVI ini buat sensitivitas rendah terhadap rasa pahit. Kemudian kalau PFI untuk sensitivitas tinggi terhadap pahit. Yang mana berarti dia lebih peka kan terhadap rasa pahit. Nah, gen-gen ini ngebuktiin kalau misalnya preferensi kesukaan tuh terkadang dipengaruhi juga, ternyata dipengaruhi juga gitu loh oleh genetik. Kalau misalnya dia peka terhadap rasa pahit kan ada kemungkinan dia antara suka banget sama rasa pahit atau jadi nggak suka banget gitu. Aduh, lanjut ke si kakek ya. Nah, kakek juga nyobain makanan nih. Nyobain makanannya apa? Dia nyobain martabak. Martabak keju. Nah, martabaknya mungkin manis, tapi kejunya gurih. L-glutamat, mengandung L-glutamat. Nah, ini udah dijelasin ya tadi. Sama si T1R2, T1R3, kemudian M2R4, rasa manis dan rasa umami. Pada akhirnya, terus ada rangkaian traktus yang bermuara di korteks gustatoris sehingga terjadi persepsi rasa, yaitu rasa umami dan rasa manis. Nah, yang menarik lagi sama si kakek itu ngelihat kupon, tapi dia nggak membawa kacamata, sehingga dia tidak bisa membaca angka pada kupon tersebut. Kenapa demikian? Karena kakek mengalami kelainan refraksi yang kita sebut presbiopia. Presbiopia itu apa? Presbiopia itu keadaan di mana terjadi penurunan elastisitas lensa mata. Yang mana ini sebenarnya keadaan yang cukup normal buat orang-orang yang udah tua, karena memang karena usia tua gitu. Salah satu faktornya di mana si lensa mata ini semakin tebal dan semakin besar, namun elastisitasnya menurun, sehingga daya akomodasi dari lensa tersebut jadi menurun juga. Daya akomodasi itu apa? Daya akomodasi itu uh, kemampuan si lensa untuk mempertebal maupun mempertipiskan lensa tersebut supaya cahaya itu bisa fokus gitu loh, bisa masuk secara fokus ke dan terjatuh di retina. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena adanya denaturasi progresif dari protein lensa. Protein lensa yang mana? Protein lensa namanya kristalin. Sehingga dia tuh harusnya perlu pakai kacamata biofokus. Kacamata biofokus tuh dia kayak ada dua bagian gitu. Biasanya bagian atas buat yang jauh, bagian bawah yang buat penglihatan jarak dekat. Gitu. Nah, sekarang masuk ke Indonesiaannya. Oke. Jadi dari Festival Kemerdekaan sendiri ada nilai-nilai keindonesiaan yaitu sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan maupun melestarikan uh, hari kemerdekaan tersebut, kayak mengingat hari kemerdekaan sehingga diimplementasikan menjadi sebuah acara festival. Kemudian dia juga karena di sini juga disebutkan banyak macam kuliner yang menggambarkan Indonesia banget gitu loh. Jadi kuliner ini melambangkan Indonesia tuh punya banyak keanekaragaman budaya yang melimpah. Dan hal tersebut merupakan implementasi dari sila ketiga Pancasila. Sedangkan untuk keislamannya, untuk indera telinga dan indera penglihatan, dimention oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat ke-23 yang artinya katakanlah dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur sehingga
Di sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita harus menjaga penglihatan kita dan menjaga pendengaran kita serta mensyukurinya. Menjaga dalam artian menjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Serta ya mensyukurinya lah. Dan di sini juga persepsi rasa disinggung di Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi ini yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Kita dikasih indera perasa, indera pengecap untuk mencoba untuk mencoba makanan-makanan halal lah, teman-teman. Jadi harus menjauhi langkah-langkah setan. Nih, makanan yang baik dan halal. Alhamdulillah. Ya mungkin di sini teman-teman Soka ada yang ingin bertanya. Sepertinya sudah selesai semua. Yeay. Sebenarnya aku tuh juga bingung tau kayak ini tuh menurutku kayak banyak banget gitu. Kayaknya Ribet ada ya. beberapa yang bisa dihapusnya sih. Um, Kayak mungkin Sebenarnya pas Soka beneran tuh langkahnya lebih ke yang secara lebih besar. iya, sebenarnya nggak, kayaknya nggak per, yang kayak misal mana ya? Ini udah kelar, oh, kelar recordnya belum? Atau nggak apa? Sebenarnya belum sih, soalnya harusnya lagi di luar. Bentar lagi paling. Gak apa-apa Oh, lanjut aja. Yuk, pertama, makasih banyak ya teman-teman sudah mendengarkan. Semoga ya, tidak bosan. nonton bisa denger. Gak boleh gitu. Disclaimer ya guys, ini gue juga masih belajar, jadi maaf kalau ngejelasinnya tidak jelas. Oke, Haidar. Jadi kalau menurut gue kayaknya emang kalau pas soka kayaknya kita nggak perlu terlalu detail deh. Soalnya banyak juga yang kayak mekanisme harus, maksudnya lebih enak diomongin gitu loh daripada ditulis. Bener-bener. Kayak nggak perlu sebenarnya bagus kok kayak gini kita jadi paham. Jadi tapi ada bagian-bagian yang mungkin bisa kita singkat. Kayak, nah ini yang ini kayaknya bisa deh. Nggak perlu terlalu terlalu dijelasin kayak gini sih Haidar. Oke, berarti langsung ke bagian-bagian aja kayak kanal yang terbuka. Terus lalu. Iya, kayak menggerakkan foramen oval, cara limfer bergetar, terus langsung aja kayak ya udah skala media, si cairan endolin bergetar gitu. Kayak tapi bagus kok ini, udah bagus. Sama punya dua pertanyaan lagi. Yang pertama, yang Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. pas bagian itu refraksi mata, boleh minta tolong. Hah, yang mana? Refraksi mata yang kakek. Ouch. Tunggu, tunggu. Itu kan dijelasin kan denaturasi progresif protein lensa. Nah, Hmm. kalau waktu sama tuh kita benar-benar harus ngejelasin nggak proses biokimianya itu gimana? Soalnya kan sebenarnya ada proses biokimianya kan. Nah itu, Cuma karena panjang jadi nggak gua masukin. kalau proses biokimia emang kayak gimana? Gua lupa sih jujur. Sebenarnya kalau kayaknya menurut gue nggak perlu deh, karena ya karena kita juga belum masuk ke ini kan udah masuk pato juga kan, patofisiologi nggak sih? Tapi ini udah jelasin tau di kuliahnya Bu Nur Leli yang malahan waktu dulu nggak ada PPT-nya itu loh. Emang sih. Oh, gue gak bisa mendengar lagi. Tapi denaturasi tuh ini. Oh iya, iya iya sih. Gue Rusak. bisa sih sebenarnya dimasukin. Gak apa sih dimasukin aja buat nice to know juga gak apa. Oke, Gue juga coba pengen tahu soalnya. lu bilang penonton aja, guys, tolong belajar yang ini ya. Lanjut. Gue nggak yakin tuh ada yang mau nonton sampai sejauh ini. Pasti ada nggak sih? Ini nanti kalian nonton ya di kuliahnya nonton sih dia di kuliahnya dokter lagi Bu Nur Leli bagian yang PPT-nya warna merah. Iya maaf ya. Terus itu satu lagi ya yang pas bagian, aduh tadi gue lupa lagi bagian mana. Kayaknya pas bagian ke kanan lagi dikit. Ini mana? Oh, embriologi, sorry embriologi. Nah, Walau weh. Tunggu, tunggu. Kenapa kenapa? ini pas soka beneran kayaknya nggak perlu kita sebut
minggu-minggunya ya, hari-harinya atau apanya gitu, kayak kita langsung menjawab aja, oh ini nanti bakal jadi kayak gini, ini bakal jadi badan fit terus, ini bakal jadi lensa kayak gitu aja kan ya, gak usah kayak menebak surface histogram terus terus bakal ada lensa kayak lama banget cuy. Iya, menurut gue dan gila sih yang bisa hafal. Oke, sudah. Secara garis besar aja yang kayak penting-pentingnya aja nggak sih? Setuju sih. Organ penting-pentingnya. Wah, Soka. Buset, topik lah. Sebenarnya gitu sih guys. Maaf ya kalau misalnya penjelasannya agak kurang, tapi feel free kalau misalnya kalian mau berdiskusi dan bertanya di komen di bawah ini ya. Oke. Nggak PC gue aja. Makasih teman-teman, makasih ya teman-teman Soka. Maafin kalau misalnya ada kurang. Kita yang makasih loh Ataupun karena gimana. makasih banyak karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih guys. Ini Eh, recordnya tuh nggak ini, dari ini ya? ini kalau misal Zoom-nya dimatiin, recordnya bakal otomatis ke save nggak? Soalnya harusnya lagi di